dari kelompok 1 yang beranggotakan 11 orang. Ya, saya sendiri NIM 2006. Saya Yusriansa NIM 20019. Saya kelompok 10 Yusriani NIM 2017. Saya Rizka Zahra Nasution NIM 20037. Saya Tiara Hartanti Simanjuntak NIM 20049. Saya Dina Restiani NIM 20007. Saya Rizky Fadila Harhab NIM 20038. Saya Nika Nadila Putri NIM 20002. Saya Naudul NIM 20030. Dan saya Siti NIM 20046. Dan saya sendiri Indah Sundari NIM 20018. Baiklah, di sini kami akan melaksanakan prosedur mekanisme pemasangan nasogastrik tube atau NGT. Sebelum melaksanakan prosedur pemasangan NGT, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa NGT itu sendiri, tujuannya untuk apa, dan ada berapa jenis. Untuk NGT itu sendiri NGT adalah memasukkan selang melalui hidung menuju kerongkongan hingga menuju lambung. Adapun tujuan pemasangan NGT ini agar nutrisi pasien tetap terpenuhi. Untuk jenis selang NGT atau NGT kateter ada 2 jenis. Untuk anak-anak ukurannya 12 sampai 14 dan untuk orang dewasa ukuran 14 sampai 16. Baiklah, sebelum melakukan tindakan NGT, kami kelompok 1 mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Di sini saya akan memperkenalkan alat-alat untuk melakukan tindakan NGT. Yang pertama adalah 1 buah waskop, 1 buah handuk beserta 1 buah perlak yang sudah dilipat, lalu 1 buah nirbeken atau bengkok. Setelah itu ada 1 buah kom yang berisikan kasa gulung atau kasa steril. Lalu ada stetoskop, ada pen light, ada gunting perban, satu selang NGT atau kateter NGT ukurannya 16, lalu 1 buah speed ukuran 50 mili, lalu speed yang berukuran 10 mili, lalu ada gel. Setelah itu ada bak instrumen yang berisikan kasa steril, arteri klem, pinset anatomi, dan 1 buah tong spatel. Lalu ada 1 set handscoon steril. Lalu ada 1 pasang handscoon bersih. Lalu ada untuk fiksasi Hepapix yang pertama yang bentuk kupu-kupu yang ditaruhkan di daerah hidung, lalu ditaruhkan di pipi. Setelah itu yang kecil ditaruhkan di bagian untuk penanda selang NGT. Setelah itu ada 1 buah hand scrub. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan atau melaksanakan pemasangan daripada NGT. Sebelum itu kita selang terapeutik kepada pasien terlebih dahulu. Selamat siang Bapak, apa benar ini dengan Bapak ini? Benar, Bu. Iya. Alamatnya di mana Pak? Di Jalan Kesawan, Bu, dekat Rumah Sakit Putri Jauh itu. Umurnya berapa Pak? 25 tahun, Bu. Boleh saya lihat penanda di sebelah tangannya ya Pak? Jadi Pak, perkenalkan dulu terlebih dahulu saya Siti. Di sini saya mahasiswa Perkebunan Satelit Barisan Medan. Di sini saya dinas di Rumah Sakit Putri Hijau dari pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, jadi tujuan saya berada di sini, saya akan melakukan pemasangan NGT kepada Bapak, yaitu pemasangan memasukkan selang dari hidung, kerongkongan sampai ke lambung. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada Bapak, karena di sini Bapak
instruksi dari dokter Bapak tidak bisa menelan, jadi kita harus memasangkan NGT. Apakah Bapak bersedia? Selama saya mengasih arahan, apakah Bapak ada yang ingin mau bertanya? Ada Bu. Apa itu Pak? Bu, nanti itu masang NGT-nya masuk ke hidung sakit nggak Bu? Iya, nanti itu agak sedikit sakit, cuma nanti kalau saya kasih instruksi untuk menarik napas atau menelan, Bapak ikuti saja arahan dari saya. Jadi Bu, kalau nanti saya ibaratnya macam keselak gitu Bu, masukkan ke hidung bagaimana Bu? Kalau misalnya saya keselak. Nanti kalau Bapak keselak, kita tarik dulu selangnya, tunggu sampai Bapak tidak keselak lagi, baru kita melanjutkan prosedur selanjutnya. Iya Bu, nanti saya acungkan tangannya Bu, kalau misalnya saya keselak atau nyeri pada hidung sambil masukkan NGT itu ya Bu. Ya, siap, Pak. Baik. Nah, untuk tahap selanjutnya kita akan melaksanakan prosedur pemasangan NGT. Sebelumnya kita dekatkan alat dan bahan kepada pasien terlebih dahulu agar kita melakukan tindakan tidak kesusahan atau kesulitan. Nah, setelah itu sudah kita mendekatkan alat dan bahan kepada pasien, kita mencuci tangan dengan menggunakan hand scrub. Dengan 6 langkah mencuci tangan. Ya, dengan catatan adapun emas atau jam tangan yang ada melekat di tangan kita harus lepas, dan lengan baju yang panjang kita harus gulung. Dinaikkan sampai sebatas siku agar mempermudah pemasangan handscoon. Nah, tahap yang pertama telapak tangan. Nah, setelah itu punggung tangan, selah, dan juga mengunci ibu jari, dan tahap terakhir adalah telapak Ujung tangan, kuku. ujung kuku. Selesai. Setelah itu kita pemasangan handscoon bersih. Adapun penggunaan handscoon bersih sebelumnya untuk terlebih dahulu membersihkan bagian dalam hidung pasien, apa mungkin ada kotoran atau mungkin upil yang nantinya mengganggu pemasangan NGT, maka kita bersihkan. Itulah tujuannya menggunakan handscoon bersih sebelum menggunakan handscoon steril. Setelah itu, kita tanyakan kepada pasien apakah pasiennya sudah membersihkan pada bagian hidung terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak, apakah Bapak sudah membersihkan daerah hidung? Oh ya, baik. Di sini saya bersihkan dulu bagian hidung Bapak ya, agar nanti kita proses pemasukan selangnya tidak ada gangguan. Iya Bu. Oke, baik. Hus! Iya Bu. Hus! Nah, setelah itu kita sudah membersihkan bagian hidung. Dan selanjutnya kita meletakkan handuk atau pelat di bagian dada pasien. Adapun fungsinya untuk menjaga pakaian pasien agar tidak basah atau kotor. Nah, untuk pengukuran selang NGT-nya kita sudah menggunakan handscoon steril. Untuk pengukuran selang NGT-nya dimulai dari ujung hidung ke belakang telinga sampai PX, itu prosesus sipoideus.
siapkan bahan instrumen yang di dalamnya sudah ada arteri clamp. Adapun guna arteri clamp tersebut untuk menentukan batas dari untuk pemasangan untuk pemasangan batas untuk kedalaman pemasukan selangnya maksudnya. Ditandai dengan arteri clamp atau bisa kita menggunakan Spidol. Hipapix atau spidol. Jeli di Jeli. ujung dari kateter NGT tersebut. Adapun gunanya jeli untuk pelancaran atau melancarkan saat dimasukkan kateter NGT melalui hidung pasien. Di sini kita akan memasukkan selang NGT-nya ke hidung. Saat dimasukkan ujung selang kateter melalui hidung, kita memerintahkan pasien untuk membantu pemasangan kateter ini dengan menelan, seperti menelan Bapak. Jadi selang kateter kan akan saya masukkan Pak. Jadi saat dimasukkan selang NGT-nya, bantu dengan menelan ya Pak ya. Ya Bu. Baik Bapak, sedikit ya Pak. Sedikit ya Pak. Bantu menelan Pak. Sedikit ya Pak, sedikit ya. Ayo Pak, pelan Pak, pelan Pak. Kegunaan di sini tong spatel ataupun pen light untuk melihat apakah selang tidak tersangkut di dalam mulut, apakah memang sudah pas menuju ke lambung. Sebelumnya kita cek dulu bagian mulut menggunakan pen light apakah tersangkut di mulut. Oke, bagus. Ya, sudah bagus. Setelah itu kita dengarkan apakah selang sudah memasuki lambung atau belum.
rampung atau belum dengan cara bunyinya dup apabila kita sudah mendengarkan memakai stetoskop. Oke, Pak. Nah, di sini selang NGT-nya sudah memasuki lambung. Oke, ujung selang NGT ini ditutup sebelum ada aktivitas untuk memasukkan nutrisi ke dalam selang NGT tersebut. Nah, di sini kita menggunakan hipapik untuk memfiksasi pada bagian hidung pasien agar selang tersebut tidak bergerak. Untuk apa, ada dua macam fiksasi, satu bentuk kupu-kupu itu ditempel di bagian hidung pasien, yang kedua berbentuk panjang itu diletakkan di bagian pipi pasien. Nah, setelah itu kita fiksasi juga pada bagian pipi. Nah, jadi itu dia proses daripada pelaksanaan pemasangan NGT. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Di sini saya akan melepaskan alat dan bahan. Baik Bapak, di sini saya sudah melakukan tindakan atau melaksanakan pemasangan selang NGT kepada Bapak. Bapak gimana? Apa ada merasa sakit, Pak? Enggak Bu, udah enakan Bu. Nanti setelah maghrib atau jam 8 malam kita akan kembali lagi untuk melihat kondisi Bapak. Iya Bu. Bapak, saya sekian dulu Pak, saya kembali ke ruangan. Nanti Bapak butuh saya, Bapak bisa panggil saya. Sekian Pak, selamat sore. Sore Bu. Nah, setelah kita sudah melakukan tindakan prosedur, kita bersihkan atau kita lepas handscoon. Kita rapikan alat dan bahan. Nah, setelah itu kita cuci tangan kembali dengan prosedur 6 langkah. Tepung selanci puput, telapak tangan, punggung secara bergantian, sela-sela jari, punggung